Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara menyesuaikan COA atau Chart of Account atau daftar akun pada aplikasi akuntansi BUMDESA, di mana BUMDESA sudah memiliki pedoman akuntansi keuangan sendiri, di mana ada daftar akun atas transaksi yang terjadi di BUMDESA masing-masing, gitu ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan daftar akun yang nantinya bisa kita sesuaikan, gitu ya, aplikasinya menggunakan daftar akun itu. Nah, ini ada beberapa hal ya yang saya ingin sampaikan, dan ini sangat simpel sebenarnya. Jadi karena aplikasi ini berbasis Excel, jadi mudah untuk dipelajari, gitu ya, dan mudah untuk dikembangkan atau disesuaikan. Nah, ada dua langkah yang perlu kita lakukan. Langkah yang pertama adalah kita menyesuaikan daftar akun. Jadi kita harus punya daftar akun dulu ya. Insya Allah nanti akan saya share ya daftar akun yang sesuai dengan keputusan Menteri Desa PDTT nomor 136 ya, yang bisa digunakan untuk BUMDESA dan BUMDESMA. Ya. Dan nantinya juga bisa dikembangkan juga jika ada transaksi-transaksi spesifik yang akunnya belum disediakan, gitu ya, di level 4-nya. Nah, pertama kita siapkan dulu daftar akunnya dan kita sesuaikan. Kemudian langkah kedua adalah baru kita buka aplikasi dan menyesuaikan daftar akun yang ada di sheet COA, gitu ya, sehingga nantinya bisa dibaca di input jurnal ya, ketika input jurnal. Nah, saya akan buka busnya atau daftar akun ya, istilahnya bisa daftar akun, bisa chart of account atau COA, bisa juga bahkan akun standar kalau di pemerintahan gitu ya, itu sama saja, itu barang yang sama gitu ya. Nah, ini chart of account-nya, ini Bapak Ibu, saudara-saudara bisa mengunduh di keputusan Menteri Desa itu ya, itu sebenarnya bisa di-convert ke Excel sebenarnya. Tapi insya Allah saya share ya, yang format Excel-nya seperti ini. Nah, ini ada, saya jelaskan dulu masing-masing header-nya. Di sini ada kode akun, kemudian ada nama akun ya. Ini kodenya sesuai dengan peraturan Menteri Desa yang sebelumnya ya. Nah, di sini ada kode akun, ada nama akun, kemudian ada header atau detail, kemudian ada level ya. Level ini adalah misalkan aset. Aset itu level 1 dan dia header. Kemudian aset lancar di bawahnya ada level 2. Bawahnya lagi detailnya ada kas. Gitu kan? Kemudian detailnya lagi kas tunai gitu. Jadi kalau kita ambil contoh, ini contoh lengkap nih, yang 4 level gitu. Makin detail, makin detail, makin detail. Di laporan keuangan itu hanya ditampilkan di level 3 saja. Jadi nanti laporan keuangan itu munculnya hanya di level 3. Seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan transparan gitu. Ya. Ini transparan tuh. Jadi yang dan sesuai dengan standar yang dilaporkan ini. Jadi nggak perlu terlalu detail gitu. Ya. Karena kalau level 4 itu sudah dapurnya gitu. Tempat masaknya gitu ya. Ini tempat masaknya nih. Akun-akun ini tempat masaknya gitu. Ya, jadi publik tidak perlu tahu gitu ya tempat masaknya gitu. Tapi berhak untuk tahu terkait dengan atau stakeholders ya, berhak tahu sampai level 3 gitu. Nah, kalau misalkan auditor atau reviewer, pengawas, ya kalau pengawas kan memang dari BUMDes ya. Kalau pihak ketiga itu ya level 3 saja gitu ya, sesuai standar gitu. Tapi kalau misalkan auditor, Pak Andi, boleh nggak lihat sampai level detail? Boleh, karena memang diizinkan oleh BUMDesanya untuk mengaudit kan gitu loh. Kan ditunjuk oleh BUMDesanya melalui pengawas kan? Ditunjuk pengawas untuk mengaudit eh, laporan keuangannya BUMDesa. Jadi boleh gitu. Ya buku besarnya ya di level 4 gitu. Tapi kalau untuk publik ya dia sampai laporan saja. Itu yang perlu kita pahamkan ya. Kemudian kode dan nama akun ini kita gabung. Kenapa? Karena sebenarnya kode pokoknya kan cuma ini aja. Ya. Maksud saya ada kode, ada nama akun gitu kolom pokoknya ya. Nah, kemudian ada header detail sama level. Nah, kemudian ini kita gabung. Kenapa? Kita gabung. Ini cuma menggabungnya pakai dan ya. Ini rumusnya mudah banget ya. A7 dan spasi dan nah, gitu.
Kenapa dikasih spasi ya supaya nggak mepet gitu kan. Nah, ini digabung supaya kalau kita ketik kata kunci keluar gitu. Sama ada proses pembelajaran juga. Oh, kalau aset itu kodenya 1 gitu kan. Itu ini bisa kita lihat ya. Misalkan kita mau lihat level 1 dulu nih. Aset itu kodenya 1. 2 itu kewajiban, 3 ekuitas, 4 pendapatan. Nah, ke bawah ini bebas nih sebenarnya. Ya, tapi di panduan sudah ditentukan 5 itu harga pokok dan penjualan, harga pokok produksi dan penjualan, kemudian 6 adalah beban usaha ya, kemudian 7 pendapatan dan beban lain-lain. Kita mesti punya space 8 dan 9 gitu ya. Sama seperti di pemerintah daerah itu tadinya juga sampai 9 tuh, tapi sekarang menjadi sederhana. Lebih sederhana lagi sampai 8 kalau nggak salah ya di pemerintah daerah. Jadi kalau dulu yang Permendagri 64 sampai 9, tapi kan itu udah dicabut. Yang apa yang terbaru Permendagri 90 itu ini apa namanya sudah lebih simpel lagi gitu ya. Nah, ini di apa kalau di BUMDes tidak mengacu itu. Jadi ini kan komersial nih. Jadi membuat sendiri gitu dan sudah diberikan panduannya. Bagus sekali itu menurut saya. Kementerian Desa memberikan panduan itu bagus sekali supaya ada gimana sih cara nyusun laporan keuangan gitu ya. Ada dan terstandarisasi gitu ya. Sehingga nanti bisa di apa ada aspek monitoring juga ya dari Kementerian Desa saya apa dan dari kabupaten gitu dalam rangka untuk intervensi kebijakan atau pembinaan ya gitu. Itu pembinaan itu ada dasarnya juga gitu ya. Itu tadi mendorong apa adanya pondasi kepercayaan masyarakat tadi ya, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan tadi gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini level 2 makin detail gitu ya. Harusnya saya tampilkan begitu tadi ya. Kemudian level 3 makin detail lagi dan inilah porsi laporan keuangan gitu kan. Dan level 4 untuk pencatatan transaksi. Jadi yang di COA itu hanya level 4 gitu ya. Tetapi untuk menyesuaikan, kita sesuaikan dulu yang di sini ya. Ini ada saldo normal juga. Ya, ini manual kalau ini. Ya. Aset pasti saldo normalnya debit atau kiri. Gitu tadi sudah saya sampaikan ya. Sebelumnya di pengenalan akuntansi ya. Jadi aset itu ada di kiri, beban ada di kiri, utang modal pendapatan ada di kanan. Gitu ya, persamaan dasar akuntansi. Kemudian ini laporan keuangan. Ya, ini komponen laporan keuangannya akan masuk kemana? Kemudian ini jenis laporan keuangan, ini komponennya apa di aset lancar, gitu ya. Ini praktek yang lazim ya, bahkan di beberapa perusahaan itu seperti ini, perusahaan besar ya, seperti ini. Seperti itu. Nah, ini kita mau menambahkan apa misalkan? Kasbank biasanya. Kasbank, Pak Andi, saran Pak Andi perlu sampai nomor rekening nggak gitu ya? Ya bisa saja, karena kalau itu memang dibutuhkan. Ya, toh ini tidak akan masuk di laporan keuangan gitu ya. Itu dapurnya boleh gitu. Tapi begini, semakin kita detail, semakin banyak, semakin merepotkan apa enggak gitu. Kalau semakin merepotkan ya kita mending kasih bank BSI atau kita ngapalin nomor rekening gitu. Kalau ada beberapa nomor rekening nanti jangan sampai salah tuh nomor rekening yang mana. Itu ada PR tersendiri tuh. Kalau salah harus direkonsiliasi lagi tuh. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi nggak masalah memasukkan nomor rekening. Nah, ini saya mau mencontohkan yang secara umum aja, gambar lebih besar lagi. Nah, saya mau menginsert misalkan kas di Bank BPD. Nah, ini caranya adalah ini saya blok. Ya, angka 11 ini saya klik, ya, klik kanan, kemudian insert. Nah, dalam posisi masih terblok seperti ini, saya tekan Ctrl sama D. Ya, kontrolnya ditekan, jangan dilepas, tekan huruf D. Duplicate ya. Jadi dia menduplikasi atasnya. Kenapa begitu? Karena supaya saya tinggal ngedit aja ini. Ya, ini cara cepat aja. Ya. Kemudian di sini saya ganti aja BRI menjadi apa? BPD. Nah, gitu aja udah. Ya, jadi saya tinggal ganti 05 BPD, kemudian ini levelnya kan tetap 4 ya. Kemudian ini sudah berubah, normalnya kan sama, debit, ya kan? Dia di aset lancar juga. Nah, ini saya mencontohkan tambahan satu saja dulu ya. Kemudian kita siapkan yang namanya ini Excelnya. Ya, Excelnya kita siapkan nih. Ya, Excelnya kita siapkan, aplikasinya kita masuk ke COA. Nah, di sini harus di unprotect. Ini tadinya sih unprotect nih. Sebentar.
Jadi di unprotect tapi tadinya di protect terus saya unprotect. Nah, ini pasti terprotect nih. Ya, sebelumnya terprotect nih. Tadi sudah saya unprotect dulu, mohon maaf. Nah, ini cara apa namanya? Supaya bisa diedit ya. Cara supaya bisa diedit, ini tinggal diklik kanan. Kemudian coanya ini ya, coanya diklik kanan. Kemudian unprotect, masukkan kata kunci apa? Admin, ADMIN, enter. Huruf kecil semua. Ya, kita mau insert di mana tadi? Oh, di sini. Oh, berarti ini kita blok. Insert. Satu aja. Kemudian Ctrl D. Nah, gitu. Ini sama nih Pak Andi. Kan mau kita ganti. Ini nanti kita hapus nih. Gimana cara ngeblok yang cepat ya Pak Andi? Ini tinggal diletakkan di sini, shift, panah kanan, Ctrl Shift ke bawah, delete. Nah, gitu. Dihapus nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan mau kita ganti dengan yang baru. Nah, gitu. Nah, kita tadi nambahin berapa tadi? Kita tadi nambahin 1. Nah, sudah. Makanya kita insert tambahannya 1 aja. Nah, kemudian kita munculkan level 4 saja. Ya, level 4 saja. Dan hanya kolom kode dan nama akun dan saldo normal. Ya, letakkan di sini. Kemudian tekan Shift, panah kanan sekali. Nah, supaya ngebloknya 2 kolom. Di baris pertama dulu ya. Baru Ctrl Shift, panah bawah. Nah, itu kombinasi. Pakai tangan kiri Ctrl Shift ya. Telunjuk dan tengah ini bisa kita mainkan yang tangan kiri. Kemudian panah bawah sekali. Nah, ini akan ngeblok secara cepat. Baru Ctrl C, kita pindah ke aplikasi. Nah, di sini, ya di baris ini, kita klik kanan. Di sini ada namanya paste spesial value. Kenapa value? Takutnya di sana ada format-format yang aneh-aneh tadi yang di busnya. Biar ngikutin format yang di sini. Kemudian klik OK. Maka di sini sudah ada BPD, gitu ya? Seperti itu. Nah, ketika kita membuat jurnal transaksi, apakah sudah ada? Kita pilih kas. Nah, ada nggak BPD? Ada, sudah ada BPD. Gitu ya, ini cara yang sangat mudah gitu. Nah, kemudian Pak Andi, coba di neraca saldo apakah juga bisa tampil? Nah, ini kalau kita refresh karena belum ada datanya ya belum bisa gitu. Coba kita input transaksinya. Ini sambil ngecek juga apakah error apa tidak gitu ya aplikasinya. Misalkan saya tanggal 1 bulan 1 23 gitu ya. Nomor bukti 001 misalkan unit wisata air. Nah, gitu tak? Garis miring 2023. Nah, misalkan di sini kas. Keluar nggak kas? Keluar. Ya, ada bank BPD. Nah, kalau saya ketik bank, keluar nggak bank BPD? Keluar juga. Makanya kenapa dalam penamaan akun itu penting ya. Memudahkan kita untuk mencari. Kenapa nggak kas di BPD saja? Kenapa nggak bank BPD saja? Kenapa harus ada kata kunci kas dan bank? Supaya mudah dalam pencarian. Gitu loh ya. Seperti itu. Nah, ini misalkan 50 juta. Kemudian keterangannya misalkan saldo awal. Oke. Ini penyertaan modal desa. Boleh nggak Pak Andi? Saya pakai kata kunci desa. Boleh-boleh saja. Yang penting jangan salah milih akunnya aja. Ini sama dengan ini boleh nggak? Boleh banget. Ya kan gitu. Kan memang Excel mudah banget gitu ya. Dan nanti bagusnya setiap baris itu diselingi dengan baris kosong ya supaya indah untuk mencatat transaksi berikutnya ya. Nah, ini apakah sudah jadi neracanya? Sudah dan balance gitu. Di neraca saldo ini nggak balance, harus diklik refresh dulu. Gitu. Kenapa? Eh, aplikasi saya desain begitu gitu. Jadi supaya tadinya kan belum ditangkap sama di sini gitu ya. Daripada menyesuaikan. Jadi sebenarnya neraca saldo ini mengambil datanya ini kan sama dengan COA nih. Ya, COA yang ada di sini. Nah, karena ini tidak kita harus dibuat otomatis, maka saya buatlah namanya tombol refresh. Supaya untuk merefresh COA yang ada di sini gitu. Seperti itu ya. Kalau ada perubahan gitu. Ya, dan menampilkan yang ada saldonya saja. Karena kalau ini kita buka nih, ini sebenarnya makronya sederhana, ini bisa dipelajari dan diajarkan ya. Nah, ini kan yang bolong-bolong kan banyak nih. Mending di refresh saja, ditampilkan saja ya. Ini refresh sekaligus menampilkan yang hanya ada saldonya saja. Sehingga ketika di print,
Kan cuma selembar gitu loh. Beda dengan kalau misalkan tadi apa namanya banyak gitu. Ya kalau banyak, wah serepot lagi kan. Eh, Padahal saldonya 000 gitu. Panik, ini logonya bisa diubah nggak? Oh, sangat bisa, gitu, sangat bisa. Logonya sangat bisa diubah ya. Jadi seperti ini ya tampilannya dan ini tinggal apa namanya close screen preview kalau kita nggak memang tidak mau mencetak ya. Seperti itu. Jadi ini sangat mudah dan rumusnya sengaja saya buat merah-merah. Kenapa? Supaya tahu bahwa ini rumus gitu. Kalau kehapus gimana? Tinggal copy paste aja karena rumusnya sama gitu ya. Copy paste aja sama setiap kolom ya itu sama gitu ya. Oke, ini juga ada rumusnya. Harus mengenali debit kredit. Jadi ini mudah dipelajari dan mudah diajarkan gitu. Kalau di kampus saya kita ajarkan ya materi terkait dengan bagaimana menyusun aplikasi nih dan saya senang sekali untuk bisa mengajarkan ini gitu. Dan ini mudah sekali kok. Mungkin itu ya terkait dengan bagaimana cara kita untuk menyesuaikan COA ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah nanti akan saya buatkan video lagi ya terkait mungkin aspek aspek yang lain ya yang bisa saya share. Atau mungkin bisa menuliskan di kolom komentar ya nantinya. Insya Allah saya coba luangkan waktu untuk membuatkan video. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.